Sedangkan jika ingin diantarkan lagi ke Aceh Jaya, maka jaraknya akan bertambah panjang. Nah, dengan bertambah panjangnya ini juga makin bertambah yaitu kos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Pohaba, rekan Lun Mamandum. Perkenalkan sebelumnya, nama saya Muhammad Mairiska Putra. Untuk video kali ini saya akan membahas tentang kawasan ekonomi khusus, yaitu KEK. Pembahasan ini jadi penting karena baru-baru ini di Aceh sedang digagas untuk pembangunan wilayah KEK, terutama di wilayah barat selatan Aceh. Yang sudah masuk usulan yaitu ada 2 kabupaten, Kabupaten Aceh Barat Daya dan Aceh Jaya. Sedangkan baru-baru ini juga tersiar kabar Nagan Raya juga menginginkan kabupatennya untuk menjadi kawasan ekonomi khusus tersebut. Baik, untuk lebih jelasnya kita harus menjelaskan dulu apa sih yang dimaksud dengan kawasan ekonomi khusus. Baik. Dari sumber terpercaya yaitu Wikipedia menjelaskan bahwa kawasan ekonomi khusus adalah kawasan dengan batas tertentu yang tercangkup dalam daerah atau wilayah untuk menyelenggarakan fungsi perekonomian dan memperoleh fasilitas tertentu. Tentunya fasilitas ini dari APBN, dari anggaran negara. Baik, kita lanjutkan. Pada dasarnya kawasan ekonomi khusus atau yang disingkat KEK dibentuk untuk membuat lingkungan kondusif bagi aktivitas investasi, ekspor dan perdagangan guna mendorong laju pertumbuhan ekonomi serta sebagai katalis reformasi ekonomi. Untuk ide itu, maka di wilayah KEK itu akan ada pembangunan untuk kebutuhan ekspor impor, termasuk ada pelabuhan, ada industri-industri yang mencangkupinya. Nah, untuk kali ini saya akan menjelaskan per wilayah yang ada di barat selatan Aceh yang memiliki usulan untuk dibangunnya wilayah KEK tersebut. Pertama, kita akan membahas wilayah Aceh Barat Daya. Tentu wilayah ini secara fungsi, karena dalam KEK itu juga menjelaskan secara fungsi geologi, fungsi geografi, geoindustri, dan geoekonomi. Di wilayah Aceh Barat Daya itu sangat dia secara geografi berada di tengah-tengah barat selatan Aceh, dan secara geoekonomi ibu kota Aceh Barat Daya itu adalah pusat dagang yang sudah dikenal sejak lama di wilayah barat selatan Aceh. Tentunya setelah ada Melabuh, ada Subul Salam, ada Tapak Tuan, ada Calang, Lamno, Tunom, wilayah Luambidi termasuk yang PAD-nya sangat besar di wilayah perdagangan. Dan di Aceh Barat Daya memiliki juga dalam RT RW Aceh Barat Daya itu ada tersebut wilayah industri yang dimana di sana terletak di kawasan Babarot atau kawasan Surin. Di sana di RT RW telah dirancang untuk pembangunan pelabuhan di Teluk Surin. Juga akan ada industri-industri lain yang akan berjejeran di sana. Dan tentu ini sangat sesuai dengan kawasan ekonomi khusus untuk wilayah Aceh. Apalagi bupati atau pimpinan setempat bersikukuh untuk memperjuangkan KEK berada di wilayah tersebut. Sedangkan di Aceh Jaya itu lebih dekat dengan ibu kota Aceh atau lebih dekat kepada Banda Aceh. Jadi jika kita hitung pabrik kelapa sawit yang ada di barat selatan Aceh itu banyaknya di Tapak Tuan, Singkil, Nagan Raya, dan itu sangat dekat dengan Aceh Barat Daya. Sedangkan jika ingin diantarkan lagi ke Aceh Jaya, maka jaraknya akan bertambah panjang. Nah, dengan bertambah panjangnya ini juga makin bertambah yaitu kos produksi, kos pengantaran itu tentu bertambah sehingga tidak sangat efisien untuk pembangunan industri. Nah, sedangkan di Aceh Jaya itu antara jalan dan laut sangat dekat. Memang sana ada jalan yang luas, sedangkan untuk dibuat pemetaan wilayah itu sangat sulit. Sedangkan di wilayah Babarot ini wilayah yang masih sangat mudah untuk dirancang pembangunan untuk mendukung KEK tersebut. Nah, jadi
Sedangkan usulan baru-baru ini terdengar itu di Nagan Raya. Memang di sana memiliki lahan kelapa sawit yang besar. Tapi ingat, di sana ada sebuah sungai yang sering banjir dan sering terjadi hal-hal lain, yaitu di daerah Dripa. Tentunya Nagan seharusnya tidak memiliki ini karena dia sudah memiliki lapangan pesawat yang besar. Nah, pada hal ini kami mendukung pembangunan KEK tersebut berada di kawasan Surin, Aceh Barat Daya. Nah, untuk lebih jelasnya lagi, nanti ke depan channel kami ini akan juga mewawancarai dari staf Bapeda, mungkin dari Bupati Abdia dan beberapa orang yang paham terhadap kawasan ekonomi khusus tersebut. Baik, cukup sekian video kami. Semoga jelas apa fungsi kawasan ekonomi khusus itu, diperuntukkan untuk siapa dan bagaimana ke depannya. Kita akan menjelaskan lebih detail. Yang pastinya definisi dari KEK kawan-kawan saya sudah bacakan tadi. Di sana membutuhkan geoekonomi, geografi, geologi, dan berbagai macam lain yang mendukung faktor tersebut. Baik, saya akhiri. Jangan lupa subscribe teman-teman, membuat kami semangat membuat konten lebih jauh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.